kalau di Keraton Jogja selama ini dan seterusnya itu tidak ada yang namanya jual beli gelar gitu. Karena kita punya pedoman sendirilah. Jadi Ngso Dalem yang bertahta itu punya pedoman sendiri untuk pemberian-pemberian gelar itu. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Di episode podcast sebelumnya diceritakan kalau Putra Dalem dan Mantu Dalem mendapatkan nama dan gelar kebangsawanan yang baru setelah menikah. Sementara nama dan gelar yang lama dipundhut atau diminta kembali oleh Ngarso Dalem. Ngomong-ngomong tentang gelar kebangsawanan, sebenarnya siapa aja sih yang menyandang atau yang berhak mendapatkan apa aja gelar-gelar yang ada di Keraton Yogyakarta? Dan apa benar gelar kebangsawanan dapat diperjualbelikan? Nah, mencoba menjawab berbagai pertanyaan tersebut, kali ini saya, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, bersama Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, mau membahas tentang gelar-gelar bangsawan di Keraton Yogyakarta. Hai Mamangku, baik-baik? Baik. Ini nggak tahu kenapa nih tiap giliran kita berdua yang ngomong kok mesti topik-topik sing hot gitu loh. Iya, yang banyak masalah kayaknya di situ ya. Jadi ini pas untuk gelar kebangsawanan nih, dulu pas pelajaran sejarah di sekolah tuh sok mikir Mbak, ini kenapa Pangeran Diponegoro tuh namanya ganti-ganti toh? Ada nama kecil, nama dewasa, belum gelarnya. Itu kan sultan-sultan juga gitu kan dulu. Itu kan kita yang ngapalin tuh, astaga ini nama banyak bener yang harus diapalin. Jebul setelah dewasa ternyata aku, Mbak Mangku termasuk bagian dari yang namanya berubah-ubah. Jadi Mbak Mangku sendiri udah pernah ganti nama atau gelar berapa kali Mbak? Cerita-cerita dulu nih. Ya memang ya topiknya ini angel ya. Saya aja juga kayaknya harus belajar banyak ini tentang canggah, gantung siwer, ada udek-udek apa gitu. Gantung siwer apa gantung siwer? Nah ya itu. Nah ini memang ternyata kita harus belajar banyak. Nah kalau kita bicara tentang pergantian nama, saya aja juga pusing, kadang-kadang juga bingung apakah harus ganti akte juga kan gitu. Ya tapi mau gimana lagi ya kalau memang tradisi ya seperti ini gitu. Pada waktu kecil sebelum menikah itu ya nama saya Nurmalita Sari. Karena saat itu saya masih statusnya Wayah Dalem Kaping Songo. Jadi titel yang pangkat apa ya? Pangkat gelar ya? Sih, gelar, pangkat ya? Ya itulah. Pangkat yang di saya adalah RAJ. Itu panjangan dari Raden Ajeng. Nah, kenapa Ajeng? Karena belum menikah. Okay. Nah, kalau menikah biasanya namanya jadi Raden Ayu. Oke. Gitu. Nah, kemudian setelah saya menikah gitu. Nah, ini ternyata harus ganti nama gitu. Jadi nama saya kecil itu ditarik balik lah istilahnya atau dikembalikan kepada Ngarso Dalem. Kemudian Ngarso Dalem memberikan nama ke saya lupa Gusti Kanjeng Ratu Pembayun gitu. Kenapa Gusti? Karena pada waktu Jumenengan Dalem itu Gusti Kanjeng Ratu Hemas diangkat menjadi permaisuri gitu. Oh jadi yang Raden Ajeng itu sebelum Ngarso Dalem ke-10 Jumeneng. Ya sebelum. Setelah Ngarso Dalem ke-10 Jumeneng jadi Gusti Raden Ajeng dulu GRAJ. Jadi pada waktu pergantian itu karena kan pada saat penobatan itu ibu kan langsung diangkat menjadi permaisuri. Makanya depan kita itu Gusti depannya. Oke. Gitu. Jadi sebelum saya menikah jadi Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari gitu. Terus Mbak nah nikah, pada waktu menikah nama kecil saya diminta balik sama Ngarso Dalem, kemudian saya diberi nama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun.
Dengan Nah, sampai namanya sendiri lupa. lupa ya. Padahal saya pakai 13 tahun. Nah, dengan nama Pembayun itu adalah artinya sangat simpel sebenarnya, adalah putri pertama perempuan. Oke. Gitu. Jadi kami nama Pembayun sendiri itu menggunakan nama-nama sebelumnya. Jadi semua putri-putri yang pertama itu mayoritas namanya Pembayun. Jadi saya menggunakan nama itu. Ini contoh recycling di dalam keraton. Nah, betul. Jadi kami nama-nama itu juga tidak sembarangan kita pilih, tapi juga ada tentunya ya kalau saya ya nama anak perempuan pertama itu siapa aja. Nah, itu saat itu saya memilih Pembayun karena yang simple gitu. Nah, kenapa kami juga GKR? Karena itu lagi bahwa kenapa sama ya sama ibu kan juga Gusti Kanjeng Ratu gitu. Ya karena ibu dari awal pada waktu penobatan itu sudah diangkat langsung menjadi permaisuri. Begitu. Nah, lain apabila kita akan lain titelnya pada saat itu jika ibu saat itu belum diangkat menjadi permaisuri. Oke. Nah, kalau belum menjadi permaisuri, itu mungkin depan kita Bendoro. Oke. Bendoro Raden Ayu. Bendoro Raden Ayu ya, karena sudah menikah. Gitu. Oke. Jadi nggak pakai Gusti depannya. Gitu. Ya, nah kemudian setelah menikah di tahun 2015 kemarin, terakhir saya berubah lagi nama saya, jadi Gusti Kanjeng Ratu Pembayun disuwun lagi sama Mangsa Dalem, terus berganti menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Nah, ini berganti karena setelah Dawa Raja di tahun 2015. Jadi totalku itu ganti berapa kali ya? 4 kali ya. Bingung nggak itu? Ayo tadi sampai namanya aja udah lupa toh. Sampai namanya lupa. Ya, jadi ini kan banyak tadi kita membicarakan gelarnya anak dari permaisuri. Berarti kan kalau yang dulu tuh kan ada permaisuri, ada garwo padmi, ada dan lain-lain, semakin ke belakang itu semakin banyak istilahnya. Berarti kan gelarnya anak-anak sultan itu bermacam-macam toh. Gimana nih, Mbak? Ya, di Keraton Jogja ini gelar kebangsawanan itu diperoleh dari garis keturunan. Gitu. Jadi yang benar-benar di jalurnya gitu, Trah gitu. Trah gitu, alur keturunan. Nah, maupun ada anugerah juga ya, penghargaan. Nah, gelar keturunan itu merupakan gelar yang diberikan berdasarkan pertalian darah tadi yang jadi trah itu tadi ya, jadi sedarah, pertalian darah. Nah, sementara dari gelar anugerah itu merupakan gelar yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada seseorang. Nah, biasanya itu mengabdi sudah cukup lama tanpa pamrih dan sebagainya. Jadi di kita ini ya tidak ada lah ya jual beli gitu ya. Jadi kita anugerah itu biasanya mengabdi itu sampai ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun gitu. Nah, baru diberi anugerah gelar itu gitu. Nah, biasanya udah pada sepuh-sepuh ini yang diberikan. Dan itu masih beda lagi dengan ini ya, gelar kepangkatan yang kayak abdi dalam jenjang karir gitu, itu beda lagi. Itu beda lagi. Berarti kita fokusnya untuk yang garis keturunan dulu nih ya, yang trah ya. Oke. Kemudian gelar untuk anak raja atau putra dalem yang terlahir dari permaisuri adalah Gusti gitu. Nah, sedangkan yang terlahir dari garwo ampil itu adalah Bendoro. Jadi Bendoro Raden Ayu kayak gitu-gitu. Nah, tapi ya bukan Bendoro adik kita itu loh ya, tapi Bendoro itu di belakang, itu namanya di belakang. Ya. Gitu. Tapi ini Bendoro Raden Ayu siapa mamanya gitu. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau anak laki-lakinya yang dari
sultan, jadi putra dari Ngarsa Permaisuri. Dalem, kemudian dari permaisuri, itu gelarnya adalah Gusti Raden Mas gitu. Nah, sementara yang perempuan itu Gusti Raden Ajeng. Jadi Ajeng itu yang sebelum menikah. Nah, seperti kita dulu lah, pada waktu ibu dilantik atau penobatan Ngarsa Dalem itu, karena langsung diangkat jadi permaisuri, makanya kita berubah dari Raden Ajeng jadi Gusti Raden Ajeng. Nah, kalau anak-anak sultan dari istri yang bukan permaisuri, itu gelarnya Bendoro Raden Mas atau Bendoro Raden Ajeng. Itu yang sebelum menikah. Gitu. Ini mungkin udah pusing ini yang dengerin. Jadi Bingung. mungkin gini, untuk contohnya ketika dulu Ngarsa Dalem ke-10 itu belum jumeneng, jadi masih eranya Ngarsa Dalem ke-9. Kita berlima sama sepupu-sepupu itu semua statusnya masih wayah, sehingga gelarnya sama semua, Raden Ajeng dan Raden Mas. Nah, begitu Ngarsa Dalem ke-10 itu jumeneng, itu tadi yang gelar Gusti itu hanya diperuntukkan dari putra dalem. Ya. Jadi makanya kami berlima itu gelarnya ditambahin Gusti depannya. Sementara sepupu-sepupu kita tetap Raden Mas dan Raden Ajeng. Kurang lebih seperti itu kisarannya. Ya. Itu contohnya. Oke. Nah, ini jadi gini Mbak, masalahnya itu kan kalau kita kan ngomong Gusti itu hanya ya ketentuannya dari Riksblad juga bahwa Gusti itu hanya untuk anak-anak atau direct descendant, jadi keturunan langsung dari sultan, itu generasi pertamanya gitu. Jadi nggak turun ke cucu juga. Karena aku sering dengar nih orang-orang yang berada di sekitar kita tuh kadang nyebut-nyebut suami kita juga Gusti juga gitu. Padahal kadang tuh saya juga ini kan padahal orang ini juga sudah lama ya suka involve dengan keraton tuh sudah cukup lama kok ternyata, tapi istilah-istilah ini masih kurang familiar gitu loh. Jadi apalagi untuk yang jauh dari keraton, jadi sangat mungkin kurang paham gitu. Kita aja juga kadang agak jelimet, tapi kan penempatan yang benar, mana yang Gusti, mana yang Kanjeng, mana yang Gusti Bendoro, mana yang Gusti Kanjeng Ratu, itu benar-benar harus dipahami karena itu yang menentukan strata di keraton juga toh. Ya. Ini Mbak ada yang mau ditambahkan nggak? Mungkin kurang pemahaman lah ya dari masyarakat gitu untuk memanggil apa. Kadang-kadang kan soal bingung karena zaman dulu itu kalau dari keraton ya panggilannya Ndoro gitu. Nah, tapi kan dengan berjalannya waktu jadi menganggapnya ya karena kan nggak tahu statusnya beliau itu Bendoro atau manggilnya Kanjeng gitu siapa, ya. gitu. Nah, kadang-kadang kan juga nggak tahu alurnya dari mana gitu, karena pahamannya ya oh ini orang keraton ya Gusti gitu, padahal sebenarnya ya biasanya ya panggilnya Kanjeng aja udah cukup gitu. Tapi padahal tidak semua juga Kanjeng. Nah betul. Ya jadi ya gimana ya, kadang-kadang bingung juga ya. Jadi mungkin masyarakat lebih baik tanya kita sebelum manggil. Karena kita juga bingung kadang-kadang menjelaskannya seperti apa. Nah, dari putra-putra ke-9 itu juga sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Jadi juga sudah semakin sedikit yang menggunakan titel Gusti gitu. Mungkin tinggal 20-an lah ya, mungkin gitu. Jadi ini juga bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya manggilnya itu ya Kanjeng aja kalau memang di abdi dalem gitu. Kemudian kalau yang enggak ya mungkin tanya nama lengkapnya kali ya. Titelnya apa gitu. Nah, mungkin Raden Mas apa Ndoro Mas atau apa gitu manggilnya. Nah, biasanya kalau dulu abdi dalem itu ya manggilnya itu Ndoro gitu. Kalau itu lebih luar, safe ya? Ya lebih safe kayaknya gitu. Karena kalau kebanyakan manggil Gusti itu kadang-kadang terus kecampur gitu. Jadi kadang-kadang pengertiannya ya inilah poro pangeran gitu atau poro putri dalem gitu. Padahal kan belum tentu gitu.
Oke, kita itu baru ke dari Sultan turun satu level. Nah, kita lanjutin nih. Itu tadi gelar Gusti dan Bendoro itu hanya disandang oleh putra-putra dalam. Jadi dari Sultan turun satu level. Nah, turun ke level berikutnya. Apa gelarnya untuk wayah atau cucu dan seterusnya di Keraton Yogyakarta. Ini harus diperjelas ya, ini kita ngomongin yang di Keraton Yogyakarta. Jadi ada juga yang rules-nya mungkin sedikit berbeda untuk di Kasunanan ataupun di Puro-Puro begitu. Oke, monggo Mbak. Ya. Kalau di Keraton Yogyakarta sebenarnya gelar-gelar kebangsawanan, sampai susah ngomongnya. Gelar kebangsawanan itu selain bersifat tradisi juga diatur dengan tegas dalam lembaran hukum zaman Belanda dulu gitu. Seperti Stadsblad atau Rijksblad. Nah, yang paling detail salah satunya adalah Rijksblad di tahun 1927. Nah, pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, mengapa detail? Karena dulu baik istri maupun anak-anak sultan itu banyak sekali gitu. Jadi aturannya pun bisa dikatakan jadi kayak acuan lah. Ini menjadi acuan hingga saat ini. Gini, karena kompleks, karena putranya banyak banget ya saat itu. Nah, secara umum gelar bagi keturunan sultan itu dibagi ke dalam grade-grade atau level. Nah, grade yang pertama atau level yang pertama itu terdiri dari putra-putri sultan, baik dari permaisuri maupun selir. Tadi sudah kita bahas tentang gelar Gusti dan Bendoro. Nah, yang laki-laki waktu kecil gelarnya Gusti Raden Mas atau Bendoro Raden Mas. Nah, kalau sudah menikah kemudian diangkat jadi pangeran, namanya menjadi Gusti Pangeran Haryo atau Bendoro Pangeran Haryo. Nah, perlu diingat bahwa gelar pangeran ini bersifat anugerah atau pemberian, bukan karena keturunan. Jadi nggak semua anak laki-lakinya dari Meso Dalem itu berhak menyandang gelar pangeran. Gitu. Dan logikanya gelar pangeran itu juga bisa ditarik atau diambil. Oke, nggak semua bisa jadi pangeran. Oke. Nah, masih di grade yang pertama, lanjutannya nih. Kalau anak perempuan sultan atau Meso Dalem yang masih kecil kayak kita dulu namanya Gusti Raden Ajeng. Kalau sudah menikah jadi Gusti Raden Ayu. Nah, contohnya dulu Candrokirono misalnya sempat bergelar Gusti Raden Ayu Suryokusumo dan juga Maduretno sebagai GRAY Maduretno. Nah, gelar tertinggi bagi perempuan di Keraton Jogja adalah Gusti Kanjeng Ratu. Sama dengan gelar bagi permaisuri. Nah, yang ini kadang membuat bingung masyarakat. Intinya, selain Prameswari Dalem, gelar Gusti Kanjeng Ratu ini bisa disandang oleh putri-putri Ngeso Dalem yang lahir dari permaisuri. Nah, contohnya kita semua dari Sinuhun ke-10. Kemudian pada era yang Sinuhun ke-6 atau ke-7 itu juga banyak sekali gelar Gusti Kanjeng Ratu yang merupakan putri permaisuri seperti Gusti Kanjeng Ratu Candrokirono, Gusti Kanjeng Ratu Sasi, Gusti Kanjeng Ratu Dewi, Gusti Kanjeng Ratu Angger dan sebagainya. Tuh. Oke, itu baru turun satu. Nah, baru ini masih turun satu itu ya, belum lagi. Nah, ya turun berikutnya, cucu-cucu Sultan. Ayo. Kemudian yang grade kedua nih. Nah, grade kedua itu adalah cucu-cucu dari Ngeso Dalem. Nah, di Jogja yang laki-laki bergelar Raden Mas dan yang perempuan bergelar Raden Ajeng. Nah, kalau udah menikah, mereka jadi Raden Ayu gitu ya. Tuh, kemudian kalau yang laki ya tetap menjadi Raden Mas. Turun lagi nih, jadi grade 3 atau level 3. Untuk generasi ketiga dan keempat, yaitu buyut dan canggah dari Ngeso Dalem.
Pada grade ketiga, gelar yang disandang oleh buyut dan canggah sama dengan grade yang kedua. Jadi Raden Mas sama Raden Ajeng atau Raden Ayu. Berarti Raden Mas Raden Ajeng itu berlaku untuk cucu, buyut, dan canggah. Canggah. Itu Ya, sama ya berarti. sama. Oke. Nah, perlu digarisbawahi kalau cucu sampai canggah itu di Jogja sering disebut sebagai Ndoro atau orang yang menyebutnya Ndomas, Ndoromas gitu. Misalnya, tapi gelar resmi ya Raden Mas atau Raden Ayu gitu. Nah, Oke. makanya sebutan Ndoro itu tadi. Oke. Gitu. Nah, turun lagi di grade keempat, keturunan kelima hingga seterusnya. Jadi gelar yang disandang sebelum menikah adalah Raden Bagus untuk laki-laki dan Raden Roro untuk perempuan. Nah, apabila mereka sudah menikah, gelarnya Raden Bagus berubah menjadi Raden saja. Kemudian yang Raden Roro berubah menjadi Raden Nganten gitu. Nah, berarti kesimpulannya ini yang disebut Sentono itu sampai canggah aja. Itu berarti 4 generasi. Nah, yang keturunan kelima dan seterusnya itu sebutannya trah. Terah. Oke, baik. Ya, jadi itu tadi berdasarkan grade atau tingkatan keturunan. Jadi sekilas banget. Sebenarnya di Jogja itu gelarnya malah simpel ya, Mbak? Lebih simpel ya. Jadi nggak terlalu banyak sebutan. Gitu. Kecuali kalau abdi dalem ya. Kalau abdi dalem kan cukup banyak tuh. Oh ya, ada jajar, ada Ya, bekal, ada ya. ya. Tapi kalau yang tadi apa Sentono sampai Trah itu sebenarnya sangat simpel. Oke. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kalau di Keraton Jogja justru masih mengikuti pola lama yang juga tertulis di Stadblad ataupun di Rijksblad. Nah, tapi juga perlu dipahami bahwa terkait gelar dan segala kebijakan di keraton juga bisa berubah apabila ada kerso dalem atau kehendak ngerso dalem. Jadi misalnya ketika Eyang Sinun ke-9 memilih untuk tidak mengangkat permaisuri, maka gelar awalan bagi putra-putrinya adalah Bendoro Raden Mas dan Bendoro Raden Ajeng. Nah, setelah putri-putri beliau dewasa dan menikah, kemudian Eyang Sinun ke-9 menganugerahkan gelar Gusti kepada semua putra-putrinya, sehingga yang laki-laki menjadi Gusti Bendoro Pangeran Haryo dan yang perempuan menjadi Gusti Bendoro Raden Ayu. Jadi hampir sama ya. Tapi kalau garwonya para pangeran itu hanya Bendoro Raden Ayu. Oh, berarti depannya nggak pakai Gusti. Gusti. Jadi yang pakai Gusti yang putra langsung dari Ngeso Dalem ke-9. Tuh. Berarti pada prinsipnya itu kembali lagi. Jadi Sultan itu berhak untuk memberikan perubahan terhadap gelar ya, Mbak. Ya, Dan ini juga terjadi pada masa sultan-sultan yang bertahta sebelumnya. Lanjut, Mbak. Jadi kalau tadi kan gelar yang berdasar garis keturunan. Kalau yang sifatnya pemberian atau status kehormatan gimana, Mbak? nah kembali lagi kalau gelar yang tertinggi tentunya disandang oleh Ngeso Dalem ya. Karena beliau pun berhak untuk memberikan modifikasi atau perubahan gelar-gelar yang ada di keraton gitu. Jadi mengikuti perubahan yang ada, tapi tentunya adat-adat juga tidak bisa ditinggalkan. Nah, untuk gelar-gelar yang diberikan atas dasar status pemberian atau tanda kehormatan antara lain gelar bagi permaisuri Sultan di Jogja adalah Gusti Kanjeng Ratu. Nah, inilah keistimewaan permaisuri karena walaupun misalnya bukan dari keturunan langsung Sultan, tapi berhak menyandang gelar Gusti. Ya karena istri beliau. Kemudian kalau gelar bagi garwo ampil itu beragam. Salah satunya ada Kanjeng Bendoro Raden Ayu. Nah, kita tahu toh eyang-eyang garwonya ke-9 itu juga gelarnya Kanjeng Raden Ayu
Oke. Itu garwonya Eyang Sinuhun ke-9. Nah, kemudian juga ada sebutan Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti ini hanya berlaku bagi 3 orang saja, yaitu Putra Mahkota, Adipati Pakualam, dan Pangeran Lurah. Nah, jadi hanya 3 yang sebutannya. Kadang-kadang kita juga manggilnya Kanjeng Gusti gitu. Jadi hanya untuk Putra Mahkota, Adipati Pakualam, dan Pangeran Lurah. Pangeran Lurah itu adalah adiknya Ngeso Dalem yang tertua. Oh, jadi Gitu. cuma satu ya KGPH Cuma juga. satu, ya. Nah, ini yang harus dicermati bahwa awalan Kanjeng Gusti itu pangkatnya berbeda dengan awalannya Gusti Kanjeng. Nah, betul. Jadi urutan menentukan. Menentukan, betul. Kemudian ada juga yang gelarnya Kanjeng Panembahan. Nah, ini adalah sebutan bagi putra Ngeso Dalem yang mendapat anugerah tertinggi karena jasa-jasanya terhadap raja dan negara. Nah, misalnya Eyang Panembahan Purboyo itu kan diberi gelar Panembahan. Kemudian Panembahan Purboyo sendiri itu adalah kakak dari Eyang Sinuhun ke-9. Nah, beliau juga menyematkan bintang pusaka pada saat penobatannya Bapak, jadi Ngeso Dalem ke-10. Pada saat itu tanggal 7 Maret 89. Jadi yang menyematkan bintang pusaka pada waktu penobatan itu Eyang Panembahan Purboyo. Nah, kemudian ada juga bergelar Pangeran Sentono. Nah, ini yang termasuk juga mantu dalam suami-suami kita nih, gitu. Jadi Pangeran Sentono ini nama grup ya? Nama grup, bukan Bukan nama gelar. Oke. Nah, gelar pangeran di Jogja itu disematkan tidak hanya kepada putra dalem, tapi juga gelar pangeran bisa juga diberikan kepada kerabat atau sentono dalem, termasuk para menantu dari Ngeso Dalem. Ada 2 gelar, yaitu Kanjeng Pangeran Adipati dan Kanjeng Pangeran Haryo. Gitu. Jadi saat ini di Keraton Jogja itu nggak ada yang pakai gelarnya Kanjeng Pangeran Adipati. Semua gelarnya dengan menggunakan Kanjeng Pangeran Haryo. Oke. Nah, ada 4 mantu dalem suami-suami kita ini, kemudian juga ada 7 Pangeran Sentono. Nah, Pangeran Sentono itu yang tadi seperti yang dijelaskan bahwa mereka setelah mengabdi sekian lama atas jasa-jasanya kemudian diberi gelar. Nah, dari 7 Pangeran Sentono itu adalah Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Hadiningrat, kemudian Kanjeng Pangeran Haryo Yudo Hadiningrat, kemudian ada Kanjeng Pangeran Pujaningrat, kemudian ada Kanjeng Pangeran Haryo Probonegoro, kemudian Kanjeng Pangeran Haryo Mangunkusumo, kemudian Kanjeng Pangeran Haryo Projonegoro, dan Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Hadiningrat. Jadi sudah 7 Pangeran Sentono yang diberi penghargaan selama ini. Jadi kalau ada dari pendengar ini ada yang membaca ini namanya KPH siapa? Kalau tidak dalam list tadi 7, coba dicek itu mantu bukan, kan udah jelas mantu itu siapa aja. Kalau bukan mantu kira-kira ya mungkin itu KPH-nya bukan dari Keraton Jogja. Karena dari Kasunanan juga bisa. Ya. Dari aku nggak tahu kalau Puro Mangkunegaran, tapi kalau Puro Pakualaman kan juga ada KPH. Ya, ada. Gitu. Jadi ini bukan monopolinya Keraton Yogyakarta. Oke, setelah disclaimer tersebut, kalau misalnya gelar kehormatan bagi perempuan selain GKR, bagi permaisuri ada nggak, Mbak? Nah, selain gelar Gusti Kanjeng Ratu bagi permaisuri, ada juga gelar Kanjeng Ratu bagi putri tertua Sultan. Nah, yang disebut juga sebagai Lurah Putri. Jadi misalnya dulu kakaknya Ngeso Dalem ke-10 yang paling tua atau putra dari Eyang Sinuhun ke-9 itu ada Gusti Kanjeng Ratu Anom gitu. Nah, sepeninggal Kanjeng Ratu Anom
itu posisi lurah putri. Kemudian saya yang meneruskan tugas-tugas beliau. Soalnya putri tertua Ngarso Karena Dalem yang jumeneng. jadi putri tertua itu sudah ada job disknya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau sudah meninggal kemudian ya yang tertua berikutnya itu menjadi ada ketugasannya. Oke. Nah, Ini nih Mbak yang mungkin agak sedikit bikin kemeringet. Jadi ada nggak sih yang bukan trah, yang bukan darah dalam, yang mendapatkan gelar atau malah beli-beli nih gelar dari Keraton Jogja gitu? Oke. Kalau di Keraton Jogja selama ini dan seterusnya itu tidak ada yang namanya jual beli gelar gitu. Karena kita punya pedoman sendirilah. Jadi Ngarso Dalem yang Pertata itu punya pedoman sendiri untuk pemberian-pemberian gelar itu. Nah, selama ini di Keraton Jogja itu ya kita mengutamakan pengabdian, kemudian loyalitas terhadap keraton gitu. Nah, kalau di luar darah dalam ataupun keturunan sultan, kalau mau gelar ya harus jadi abdi dalam dulu. Nah, itu modal awal gitu. Jadi harus kretekin batin atau niat tulus ikhlas untuk benar-benar mengabdi dan royal terhadap keraton. Nah, kalau jadi abdi dalam nanti ada wisudanya, kemudian ada pangkatnya mulai dari jajar sampai Kanjeng Raden Tumenggung atau di Bupati Nayoko. Nah, kemudian kalau benar-benar tulus ikhlas gitu dan loyal tingkat tinggi dan tentunya atas jasa-jasanya gitu. Nah, baru mungkin atas kerendahan hati Ngarso Dalem diberi pangkat berikutnya di Kanjeng Pangeran Haryo. Tuh. Nah, ini sedikit info. Jadi kalau misalnya gelar abdi dalem itu mungkin bukan KRT ataupun KMT, karena sebenarnya yang tidak ada trah Ngarso Dalem itu juga bisa mengabdi jadi abdi dalem. Cuma nanti memang perbedaan gelarnya ada kalau yang trah itu masih ada keturunan itu jadi Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau yang tidak ada itu jadi Kanjeng Mas Tumenggung. Nah, itu perbedaannya hanya itu, tapi levelnya sama, kurang lebih begitu. Oke Mbak Mangku, jadi matur nuwun atas waktu dan diskusinya. Semoga pembahasan ini bisa jadi referensi untuk masyarakat tentang gelar-gelar yang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi nanti kalau ada yang ngaku-ngaku nawari gelar atau tipu-tipu orang dengan gelar tinggi di keraton saya tuh pangkatnya Gusti, itu sudah bisa nyari gitu. Kira-kira benar nggak sih ada dalam list Gusti di Keraton Yogyakarta. Jadi semoga masyarakat jadi semakin tahu mengenai kebenarannya. Jangan males untuk ceki-ceki sedikit gitu. Jadi untuk semua pendengar podcast Putri Kedaton, sampai jumpa menyambung rasa dalam Rembug Rasa berikutnya. Para